Perkenalkan, nama saya Rizkyati Sinding. Saya Maya Anelias. Kami dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019 kelas E. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan sejarah gereja mula-mula. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Perkembangan gereja mula-mula. Latar belakang sejarah gereja mula-mula. Berbicara mengenai sejarah gereja, tentunya kita perlu mengetahui apa pengertian dari sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syarah atau syaratun, yang artinya pohon. Secara umum, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Untuk mengetahui sejarah abad-abad pertama, kita perlu meninjau terlebih dahulu di dalam lingkungan apakah Injil diberitakan. Setelah kita mengetahui apa itu sejarah, maka kita juga dapat memahami arti dari sejarah gereja. Sejarah gereja adalah kisah tentang perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang dialami gereja selama di dunia ini. Kata gereja melalui kata Portugis igreja berasal dari kata Yunani ecclesia. Selain itu, dalam bahasa Yunani ada satu kata lain yang berarti gereja, yaitu kuriakon atau rumah. Inggris church dan Belanda kerk berasal dari kata Yunani itu ecclesia yang berarti mereka yang dipanggil. Yang pertama dipanggil oleh Kristus adalah para murid, Petrus dan yang lain-lain. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid itu menjadi rasul, artinya mereka yang diutus. Rasul-rasul diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan berita kesukaan sehingga lahirlah gereja Kristen. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi, bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di ujung-ujung bumi. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh murid-muridnya. Kemudian permulaan gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ecclesia yang berarti dipanggil keluar. Ek yang artinya keluar, klesia dari kata kaleo yaitu memanggil. Jadi, gereja orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja dimulai dari 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Dapat kita lihat pada kitab Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Gereja yaitu kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik, tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan diatasi. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus, yaitu mantan penganiaya gereja, memberitakan Injil di seluruh dunia. Greko
dan Romawi sampai ke Roma sendiri, dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Pada tahun 70, tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. Untuk 240 tahun berikutnya, orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma, kadang secara acak, kadang atas perintah pemerintah. Amanat agung yang diberikan Kristus sebelum kenaikan ke surga dapat kita baca dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20, betul-betul dengan setia dijalankan oleh murid-muridnya. Sebagai hasilnya, lahirlah gereja atau jemaat baru baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga di berbagai tempat di dunia. Yang pertama, gereja di Palestina. Gereja ini pertama lahir di Yerusalem. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian, Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus yang lain membawa Injil ke Yudea. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Kemudian Filipus dan murid-murid yang lain pergi ke Samaria dan sekitarnya. Yang kedua, gereja di luar Palestina. Petrus membawa Injil ke Roma, kemudian Paulus ke Asia Kecil dan Eropa. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 10 sampai pasal yang ke-28. Kemudian Apolos ke Mesir. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 18. Kemudian Paulus ke Ethiopia. Sebelum tahun 100 Masehi, Injil sudah tersebar ke Syria, Persia, dan Afrika. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Lalu ke ujung-ujung bumi seperti Syria, Persia, Gaul, Afrika Utara, Asia, dan Eropa. Kemudian pertumbuhan dan tantangan. Gereja atau jemaat yang baru berdiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sangat nyata hadir di tengah jemaat. Namun demikian, tantangan dan kesulitan juga mewarnai pertumbuhan jemaat pemula itu. Tapi luar biasa, justru karena keadaan yang sulit itu, gereja semakin berkembang. Salah satu bukti penganiayaan yaitu adanya agama negara. Kaisar Agustus mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Salah satu peraturan yang muncul pada masa pemerintahannya adalah menyembah kepada kaisar sebagai dewa mereka. Adapun faktor penyebab penganiayaan orang Kristen. Yang pertama, karena orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar. Karena orang Kristen dituduh melakukan hal-hal menentang kemanusiaan, misalnya menolak menjadi tentara, mengajarkan tentang kehancuran dunia, membiarkan perpecahan keluarga, dan lain-lain. Yang berikutnya, karena orang Kristen dituduh mempraktekkan imoralitas dan kanibalisme, misalnya melakukan ciuman kudus, bermabuk-mabukan, dosa inses, makan darah dan daging manusia. Orang-orang Romawi percaya bahwa roh kaisar ilahi adanya. Bagi orang Romawi, pada umumnya, dengan sejumlah dewa, menyembah kaisar bukanlah masalah. Mereka melihat hal itu sebagai loyalitas kebangsaan. Namun, orang-orang Kristen menolak karena tahu bahwa itu adalah penyembahan berhala. Polikarpus, uskup yang disegani di kota itu, diburu oleh prajurit Smyrna. Para prajurit itu sudah mengirim orang-orang Kristen lainnya untuk dibunuh di arena. Kini mereka menghendaki sang pemimpin. Di hadapan gubernur Romawi yang berjanji membebaskannya, asal ia menghujat Kristus. Ia mengatakan kalimat terakhirnya yang terkenal, yaitu, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Gubernur Romawi memerintahkan agar ia dibakar hidup-hidup. Ia diikat pada sebuah tiang dan dibakar. Namun, menurut seorang saksi mata, badannya tidak termakan api. Ia berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan, atau seperti emas atau perak dimurnikan di atas tungku perapian. Kami mencium aroma yang harum seperti wangi kemenyan atau rempah mahal. Ketika seorang algojo menikamnya, darah yang mengalir memadamkan api itu. Kisah ini tersebar ke jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran. Pada zaman Polikarpus, yang dibutuhkan hanyalah kesetiaan. Ia setia sampai mati.
dalam kurun waktu 1,5 abad berikutnya. Ratusan martir menuju kematian mereka dengan setia, dan banyak di antara mereka maju dengan semangat. Ini didasarkan pada laporan saksi mata uskup Smyrna itu. Tidak banyak yang diketahui tentang Irenaeus, seorang penentang Gnostitisme pada akhir abad kedua. Mungkin ia dilahirkan di Asia Kecil lebih kurang pada tahun 125. Perdagangan yang lancar antara Asia Kecil dan Gaul atau Prancis memberi peluang bagi orang-orang Kristen untuk membawa agamanya ke Prancis, tempat mereka mendirikan sebuah gereja yang mapan di kota Lyons. Namun, dari penganiayaan yang terjadi, ada hasilnya. Memang ada banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan pembunuhan. Namun demikian, jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah banyak. Orang Kristen semakin berani, sekalipun dianiaya mereka tetap mempertahankan iman mereka. Kekristenan semakin menyebar keluar dari Yerusalem, yaitu ke daerah-daerah sekitarnya dan ke seluruh dunia. Orang-orang Kristen semakin memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi saksi yang hidup. Sekian yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.